warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nantika Rohma. Dengan nomor NIM C03-19030 akan mempresentasikan tentang norma konflik bersenjata internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ius in bello. Ius in bello ini menggambarkan segi-segi hukum perang yang dimaksudkan untuk mengatur dan juga membatasi para pertempur yang terlibat di dalam sengketa bersenjata. Konsep ini tuh menentukan caranya melakukan perang. Ius in bello ini adalah hukum yang mengatur tindakan negara-negara begitu sengketa bersenjata ini dimulai. Lalu pembatasan-pembatasan hukum dan moral apa yang berlaku di atas tindakan perang tersebut. Jadi ius in bello ini hukum yang mengatur tentang cara dan juga alat perang serta perlindungan terhadap korban perang. Lalu ius in bello adalah hukum yang berlaku di dalam perang. Hukum ini tuh dibagi lagi, yaitu yang mengatur secara dilakukannya perang. Biasanya ini disebut Hague Laws. Sedangkan yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang yang biasa disebut Geneva Laws. Sementara di dalam pasal 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949 ini disebut di dalam pasal 1, yaitu pihak peserta agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan. Sedangkan di dalam pasal 2 mengenai berlakunya konvensi menyatakan di dalam paragraf 1 ini bahwa konvensi ini tidak akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang ini tidak diakui oleh salah satu di antara mereka. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum humaniter berkorelasi dengan nilai hak asasi manusia dan berlaku bagi setiap pertikaian bersenjata. Lalu dari pasal ini tuh bisa menjadi alasan pembenar untuk menghukum dan juga meminta pertanggungjawaban baik negara maupun individu atas pelanggaran perang yang telah dilakukan di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1969. Disebutkan bahwa di dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak dalam pertikaian ini akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama, orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian ini, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka, serta mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab hal lain apapun. Di dalam keadaan bagaimanapun harus diperlukan dengan peri kemanusiaan ini, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama, ataupun kepercayaan. Untuk dimaksud ini, maka tindakan-tindakan berikut ini dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut pada waktu dan di tempat-tempat apapun juga, yaitu yang pertama, tindakan kekerasan atas jiwa dan juga raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam, dan juga penganiayaan. Lalu yang kedua, penyanderaan dan pemerkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan juga merendahkan martabat. Lalu yang ketiga, menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhi oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur dan juga memberikan semua jaminan peradilan yang dilakukan sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab. Lalu yang kedua, yang luka dan juga sakit harus dikumpulkan dan juga dirawat. Sebuah badan humaniter ini tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasa kepada pihak-pihak yang bertikaian. Lalu para pihak dalam pertikaian ini selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus. Semua yang sebagian dari ketentuan lain dari konvensi ini, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak yang bertikaian. Lalu pada pasal 3 di atas dapat dilihat adanya perbedaan secara tajam antara ius ad bellum dan juga ius ad bello, sekaligus pengakuan otonomi ius ad bello atau ius ad bellum dalam pengembangan hukum perang dalam perlindungan korban konflik bersenjata internasional. Lalu
Selanjutnya yaitu ius ad bellum. Ius ad bellum ini adalah hukum yang berkaitan dengan pengelolaan konflik, hukum yang berkaitan dengan negara-negara melakukan sengketa bersenjata berdasarkan keadaan penggunaan kekuatan militer. Dibenarkan menurut hukum dan juga moral. Istilah ini adalah istilah hukum dan juga filosofi yang memaparkan segi-segi hukum perang yang dimaksudkan untuk mencegah sengketa bersenjata. Dan bila pencegahan ini gagal, untuk mempertegas kapan perang boleh dilakukan ini, pemisahan antara ius ad bellum dengan ius in bellum. Pemberlakuan hukum humaniter internasional sebagai ius in bellum, hukum yang berlaku untuk sesuai sengketa bersenjata, tidak dipengaruhi oleh ius ad bellum atau hukum tentang keabsahan tindakan perang. Dengan kata lain, hukum humaniter internasional ini mengikat pada pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari putusan atau tindakan perang tersebut. Contoh tentang pemisahan ius in bellum dengan ius in bello ini dapat dilihat di dalam keputusan Procedure of the International Crime Tribunal for Yugoslavia tanggal 14 Mei 1999 berdasarkan pasal 18 Statuta ICTY. Keputusan tersebut adalah tentang pembentukan satu komite yang diberi mandat untuk memberikan advice pada prosedur mengenai apakah ada dasar yang cukup untuk melakukan investigasi atas dugaan adanya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam serangan udara yang dilakukan NATO di Yugoslavia. Terlepas dari isi laporan komite ini, keputusan prosekutor tersebut menunjukkan pengakuan tentang prinsip pemisahan antara ius ad bellum dan juga ius in bellum. Di dalam hal ini terlihat bahwa walaupun penggunaan kekerasan oleh NATO mungkin dibenarkan berdasarkan bab 8 Piagam PBB, tetapi tidak berarti bahwa hukum humaniter internasional ini menjadi tidak berlaku. Apabila ditinjau hukum perang masa sekarang, asas hukum humaniter ini bisa dibedakan menjadi ius ad bellum, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata serta kapan intervensi militer ini sah secara hukum, dan ius in bellum ini hukum yang berlaku di dalam perang. Konsepsi dualisme ini berawal dari tradisi hukum perang. Sumber hukum modern utama dari ius bellum ini berasal dari Piagam PBB yang dalam pasal 2 mendeklarasikan semua anggota dalam hubungan internasionalnya akan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang bertenaga dengan integritas wilayah maupun kemudian kemandirian politik negara maupun dengan cara apapun yang bersikap tidak konsisten dengan tujuan PBB. Selanjutnya yaitu ius post bellum. Ius post bellum ini berkaitan dengan keadilan setelah perang dan juga perang. Ius post bellum adalah konsep polinisme, definisi yang karakterisasinya seputar konsep tersebut beragam. Lalu Esterday ini mendefinisikan ius post bellum sebagai kategori luas yang holistik dan mencakup 4 spektrum sebagai badan hukum, sebagai kerangka interpretatif, sebagai situs koordinasi, dan sebagai situs wacana atau dialog. Baginya ius post bellum ini harus dipahami sebagai pengacu pada aturan, norma, prinsip, dan yang mengatur spektrum tersebut dalam pasca konflik dengan tujuan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Lalu pada tahun 2016 Start mengklarifikasikan definisi jus post bellum ini yang ada di bawah 3 pendekatan, yaitu yang pertama sebagai sistem moral, lalu yang kedua sebagai sistem pemesanan, dan yang ketiga sebagai kerangka interpretatif. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.